Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati. Mari kita arahkan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Dalam mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak. Kita bersaat teduh. Dimulai. Amin. Bapak Ibu, semua karena kemurahan Tuhan, kita bisa melewati hari-hari kita. Bahkan keberadaan kita saat ini, itu adalah tanda kasih setianya dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang berkata, kemurahan Tuhan. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Pertolongan kita pagi ini datang
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Kamu, ya Allah yang kami sembah. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan masih memimpin dan memelihara setiap kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan ucapan syukur, dengan hidup yang hina Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat berdosa, yang sesungguhnya tidak layak kepadamu. Oleh karena kasih-Mu melayakkan kami berada di tempat ini untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini, agar ibadah kami layak untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Pimpin dari awal hingga kami akhiri nantinya. Dan kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang masih berdatangan. Kiranya Tuhan yang menuntun agar jemaat-Mu datang sampai di tempat ini tanpa berkekurangan apapun dan bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengalami perjumpaan pribadi ketika kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Salam. Bapak Ibu, Allah kita adalah kekuatan bagi kita. Apapun yang kita alami, hanya nama Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian kita dengan sukacita. Allah sumber kuatku. Sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. selamanya. Selamanya, selamanya. Kita terus memuji Tuhan dengan pujian betapa hebatnya. Berkuasa di bumi di surga, Bertahta bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, pembebas berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Sama katakan, Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita yang yang berkuasa, pembebas umatnya. betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Sekali lagi, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama atas segala kuasanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita tenangkan hati Bapak Ibu. Mohon maaf, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum wanita Gita Sorga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pujian kita mengantarkan kita untuk menyambut firman-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu dan baik, kami dikumpulkan dalam persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan melalui doa dan nyanyian kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam, tenangkan hati pikiran kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan kami mengerti, kami pahami, serta kami dapat lakukan di dalam kehidupan nyata kami Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan semuanya Tuhan.
seluruh hidup kami untuk duduk diam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini berjumpa kembali dalam satu anugerah Tuhan yang indah melalui persekutuan bersama, dan bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 33 Keluaran pasal 33, bila kita lihat di sana satu perikop yang cukup panjang, dan kita akan membatasi hanya pada ayat 12. Keluaran pasal 33, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Karena ayatnya tidak terlalu panjang, maka kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran, sehingga iman kita semakin timbul dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Keluaran 33 ayat 12 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku tidak mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita telah membaca satu bagian di dalam kisah perjalanan Musa memimpin bangsa Israel. Dan tema yang diberikan oleh gereja pada saat ini adalah beritahukanlah jalanmu sehingga aku mengenalmu. Beritahukanlah jalanmu sehingga aku mengenalmu. Sebelum kita membahas ayat 12 sampai yang ke-16, saya ingin kita melihat kembali di dalam keseluruhan Keluaran ini, bila diperhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, di mana kehadiran Allah merupakan hal yang sangat esensial bagi umat Allah, seperti yang diutarakan oleh Musa di padang gurun. Itu ayat yang kita baca tadi ya. Di ayat 15, Musa menolak pergi jikalau Allah tidak membimbing mereka. Ia menegaskan identitas bangsa Israel sebagai umat Allah dan
Kehadiran Allah lah yang mereka butuhkan. Kita telah bahas tadi ya. Sehingga bila diperhatikan pada pasal-pasal sebelumnya, misalnya pasal 23, di situ Allah berjanji kepada Musa bahwa ia akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depannya dan menjadi penjaganya. Bahkan Allah memberinya peringatan agar Musa mentaati apa yang dikatakan malaikat itu di Keluaran pasal 23, ya. Dan tidak boleh memberontak kepada Allah. Itu yang Allah ingatkan. Sehingga pasal yang kita baca tadi, janji itu diulangi lagi. Kalau kita lihat di ayat 2, pasal 33, di situ bahwa Allah berkata ia akan mengutus seorang malaikat lagi di situ. Dan Allah menyatakan ia tidak menyertai Israel. Kenapa? Ya, Allah hanya mengutus malaikat sebab Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu sudah kita sering ketahui ya dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Supaya apa? Supaya kemarahan Tuhan tidak tersulut kembali akibat ketidaktaatan orang Israel. Karena begitu tegar tengkuknya mereka, memberontaknya mereka. Dan Allah, karena kemarahan Allah, bisa melenyapkan bangsa itu di jalan. Namun, apa tanggapan Musa pada hal tersebut? Apakah Musa mengikuti aturan Tuhan? Ternyata, tegar tengkuknya bangsa Israel, bagian dari sisi hidupnya Musa sebagai bangsa Israel juga, dia memaksa, ayat yang kita baca tadi ya, dia memaksa, dia tidak mau nurut sama Tuhan. Kalau bahasa sehari-hari dia ngeyel. Dia ngeyel, kenapa? Dia ingin memberitahukan kepada Tuhan bahwa memang bangsa ini betul-betul tegar tengkuk. Bangsa ini, kengeyelan mereka itu dibuktikan apa? Kalau bangsa ini menginginkan sesuatu, mereka akan terus pada pendiriannya. Itu bisa kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel ya. Kalau sudah ada maunya, itu seperti tidak bisa diganggu-gugat. Mereka berprinsip teguh pada pendirian mereka, bila menginginkan sesuatu. Pertanyaan secara logika kita, apa ini yang membuat Tuhan memilih orang Israel? Ya. Satu bangsa yang kokoh, sangat kokoh mereka pada pendirian mereka. Namun dalam hal ini itu berbicara tentang pendirian atau prinsip-prinsip yang suka menentang Tuhan. Tapi mereka itu kalau bersikap seperti Musa ini, dalam ayat yang kita baca, dia berdialog dengan Tuhan dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Dia ingin membuktikan pendiriannya. Ya. Karena Musa tidak mau hanya malaikat saja yang menyertai mereka. Kengeyelan Musa, pendiriannya, prinsipnya, dia ingin membuktikan, mengkonfirmasi kepada Tuhan bahwa dia ingin berdialog dengan Tuhan. Dia tidak maunya malaikat, tapi dia mau Allah sendirilah yang menyertai bangsa ini. Allah sendirilah yang menyertai mereka. Jangan Allah hanya mengirimkan malaikat saja. Kalau kita baca di seluruh pasal 33 ini, Musa menolak untuk berjalan jika bukan Allah sendiri yang menyertai. Kalau dibahasakan sehari-hari mungkin, kalau di ayat 11 saudara lihat di situ kan, saking dekatnya Allah dengan Musa sehingga dikatakan mereka seperti teman yang begitu akrab. Sehingga kalau saya bahasakan di dalam bahasa sehari-hari, misalnya Musa bisa bilang sama Tuhan begini, Tuhan itu kan sayang sekali sama saya. Jangan malaikat lah yang sertai kami, masa cuma malaikat? Aku mau Tuhan sendiri yang bersama aku. Kalau tidak, aku tidak mau berjalan. Ini di dalam satu perikop itu menyeratkan itu. Musa meminta harus Tuhan yang berjalan dengan mereka. Kenapa? Karena Musa begitu dekatnya bercakap-cakap dengan Tuhan sebagai seorang sahabat. Dan Musa mendekati Allah dengan satu permintaan yang sangat berani.
Musa ingin Allah sendiri secara pribadi menemani orang Israel. Musa menolak bergerak kemanapun tanpa kehadiran Allah itu sendiri. Luar biasa ya kengeyelan Musa. Luar biasa prinsip pendirian yang dipegang oleh Musa. Padahal Allah sudah bilang, aku akan suruh malaikatku. Tapi Musa tidak mau. Di ayat 14, di situ ayat yang kita baca tadi. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberitakan ketentraman kepadamu. Allah, lagi-lagi Allah ingin memberi konfirmasi bahwa Allah itu menyertai mereka. Meskipun malaikat yang aku suruh. Kan seperti itu. Tapi karena golongannya Musa ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang punya prinsip kuat, sehingga dia ingin memastikan kembali bahwa Allah itu selalu menyertai mereka. Di ayat 14 ya, Allah memastikan kepada Musa. Tapi ayat 15, Musa berkata juga, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami. Padahal di ayat sebelumnya, Tuhan sudah bilang, aku suruh malaikatku. Tapi Musa bilang, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Jadi kalau kita lihat di dialog di sini, Musa ini merasa tidak cukup. Rasanya Allah berfirman sekali itu tidak cukup buat Musa. Dia ingin berulang-ulang mengkonfirmasi bahwa Allah sendiri yang harus turun tangan kepada bangsanya. Karena kenapa? Secara manusia kita lihat tegar tengkuknya orang Israel ini membuat Musa takut. Sehingga berapa kali dia harus tawar-menawar dengan Tuhan. Memimpin satu bangsa yang besar. Sehingga Musa ingin memastikan harus Allah yang bertindak. Kalau tidak, saya tidak mau berangkat dari sini. Musa menentang Tuhan ya. Dia berani berbicara kepada Tuhan. Dan Musa terus mengeluarkan pernyataan itu. Mengapa demikian? Sekali lagi di ayat 11, karena Allah benar-benar menjadi temannya Musa. Sebagaimana dituliskan dalam Keluaran pasal 11, mereka bercakap-cakap bagai seorang teman. Sepertinya tidak ada jarak di antara mereka. Musa yang seharusnya jauh di bawah Allah, tetapi dia memperoleh satu kesempatan menjadi sahabat Allah. Satu kesempatan menjadi hak istimewa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Musa dengan berani berbicara kepada Allah. Musa mendapat kasih karunia yang begitu besar di hadapan Allah. Sehingga berbicara tentang kasih karunia Allah, itu adalah menjadi satu haknya Allah yang Allah nyatakan kepada Musa pada saat itu. Kita kembali pada ayat atau tema yang kita renungkan, yang diberikan kepada setiap kita. Setelah kita melihat sekilas tentang kisah yang terjadi dalam Keluaran pasal 33. Beritahukanlah jalanmu sehingga aku mengenalmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita melihat kembali dialog yang luar biasa antara Musa dan Tuhan, di mana Musa memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, sehingga dari dialog ini, dari percakapan ini, kita akan belajar. Kita akan belajar bagaimana kita mengenal jalan Tuhan. Bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan. Sehingga kita akan memahami apa yang Tuhan mau rencanakan atas diri kita. Sehingga temanya beritahukan jalanmu sehingga aku mengenalmu. Sehingga kita memahami bagaimana suara Tuhan. Bagaimana kita memahami perkataan Tuhan. Bagaimana kita memahami firman Tuhan. Supaya kita dapat berjalan sesuai apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel atau perkataan Musa terhadap Tuhan. Hal yang pertama, apa yang diinginkan atas kehidupan kita belajar dari Keluaran pasal 12 sampai 16 ini, pasal 33. Yang pertama, ada satu pengakuan kebutuhan akan bimbingan Tuhan. Ada satu pengakuan dalam diri kita yang Allah ingin dengarkan atas kehidupan kita, sehingga kita mampu mengenal
apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita. Ayat 12-13 di situ, Musa menyadari bahwa tugasnya memimpin bangsa Israel terlalu berat jika dia hanya lakukan sendiri. Sehingga Musa memohon supaya Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan apa jalan Tuhan sebagai tanda bahwa ada kasih karunia, sebagai tanda bahwa Musa ini mendapat satu kasih karunia di hadapan Tuhan sehingga layak untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Dan Musa seseorang yang telah mendapat kasih karunia Tuhan yang besar. Kasih karunia. Hen ya. Dalam bahasa Ibrani, kasih karunia. Kasih karunia itu dalam pasal 12-16 itu diulang berulang kali. Kata hen, ya, kasih karunia. Hen. Hen ini kalau dalam bahasa Ibrani itu sebagai satu kata benda, di mana kata benda ini dalam bentuk artinya menunjuk sesuatu yang berdiri sendiri tanpa hubungan atau tambahan dari pihak lain, tata bahasa yang lain. Kasih karunia. Kasih karunia berarti kasih karunia hanya diberikan oleh satu pribadi. Tidak ada tendensi lain, tetapi dari Allah itu sendiri. N ini atau kasih karunia itu artinya kasih karunia atau penerimaan atau kemurahan hati. Sehingga menunjukkan satu penerimaan Tuhan terhadap Musa secara pribadi, bukan karena Musa pantas menerimanya, tetapi karena kehendak dan anugerah Tuhan. Inilah yang menegaskan satu hubungan istimewa antara Musa dan Tuhan. Bukan karena Musa baik, bukan karena kelebihan Musa, kita tahu Musa itu orang yang tidak bisa berbicara, tapi atas penerimaan Tuhan secara pribadi kepada Musa, dan Musa pantas menerimanya. Sehingga kata N ini menegaskan bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tak bersyarat kepada umat-Nya, meskipun mereka seringkali tidak taat. Musa menggunakan istilah ini untuk meminta jaminan bahwa Tuhan akan tetap menyertai Israel dalam perjalanan mereka. Di ayat 12, Musa katakan, bagaimana aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa mengingatkan Tuhan lagi tentang kasih karunia itu. Allah sendiri berkenan kepada umat-Nya. Allah yang maha tinggi memperlakukan umat-Nya sebagai sahabatnya sendiri. Seperti apa yang Allah nyatakan kepada Musa, berbicara kasih karunia. Tidak ada tendensi orang lain, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif, bukan karena kegagahan orang Israel dan terlebih kepada Musa, bukan karena kelebihan Musa, tapi kasih karunia di sini satu hadiah yang spesial, hak istimewa yang Allah berikan kepada Musa. Ada beberapa tokoh Alkitab yang menggambarkan tentang sahabat Allah, bagaimana mendapat hak istimewa dari Allah yang disebut sebagai sahabat Allah. Ada Abraham sebagai sahabat Allah, ada Nuh, Henok, Musa juga, dan Elia. Mereka adalah sahabat-sahabat Allah di mana Allah berkenan memilih mereka. Sehingga dengan hubungan yang begitu erat, dia berdialog dengan Allah, mengingatkan kembali. Sehingga Tuhan meyakinkan Musa secara berulang-ulang bagaimana kasih karunia ini selalu menyertai mereka. Dengan kasih karunia Allah, maka manusia dapat memperoleh satu kesempatan yang baik. Sekali lagi, bukan karena prestasi Musa, bukan karena kegagahan Musa, tapi kasih karunia Allah ini diberikan secara spesial. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa kasih karunia Allah juga dengan kasih karunia Allah manusia memperoleh keselamatan. Kasih karunia juga memungkinkan manusia beroleh kekuatan di dalam Filipi pasal 4:13. Sehingga
Kasih karunia Allah ini berarti di mana Tuhan akan memperlengkapi manusia, dalam hal ini Musa, dengan segala sesuatu saat akan diperlukan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada waktu yang tepat. Oleh karena itu di bagian pertama ini, apa yang kita petik dari kasih karunia Allah ini, di mana kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Harus mengakui bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita bisa memperkatakan seperti Musa, bukankah Tuhan Engkau menyertai? Bukankah kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita? Bukankah kita telah menerima anugerah yang besar melalui Yesus Kristus? Sehingga kita mampu berjalan, membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih besar. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jawaban-jawaban dari setiap pergumulan. Kenapa? Karena kasih karunia itu telah diberikan kepada kita. Sehingga memunculkan satu pertanyaan. Apakah kita sudah meminta? Apakah kita sudah meminta Tuhan untuk menunjukkan jalannya buat setiap kita? Apakah kita sudah mengingatkan Tuhan? Bukankah Tuhan, kasih karunia-Mu itu telah diberikan kepadaku? Mari Tuhan sertai aku. Atau justru seringkali kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Atau kita seringkali mengambil keputusan tanpa mempersilakan Tuhan bertindak lebih utama atas setiap persoalan kehidupan kita. Ini yang saya ingin garis bawahi di dalam poin pertama. Setelah mendapatkan kasih karunia, kita mengakui, yang pertama saya katakan tadi, pengakuan kebutuhan akan bimbingan Tuhan. Sudahkah kita mengambil satu keputusan yang tepat saat melewati setiap persoalan-persoalan hidup yang kita alami? Karena kasih karunia itu sudah Allah berikan kepada kita. Kita punya hak istimewa, kita berbeda. Apa bedanya kita dengan Musa? Tidak ada. Karena Kristus telah diberikan kepada kita melalui pengorbanannya, sehingga kita layak untuk menerima anugerah itu. Namun, seringkali kita melupakan apa yang menjadi hak kita. Kita hidup seperti orang yang lupa bahwa Allah sudah berkorban untuk kita. Allah sudah memberikan satu kesempatan buat kita. Sehingga seringkali kita mengambil keputusan sendiri. Kita mengabaikan firman Tuhan. Kita melangkah seperti orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi saya percaya di sini tidak ada, saudara. Kita mau terus belajar. Kita mau terus belajar dan mengingat tentang janji Allah yang Allah sudah nyatakan buat setiap kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita melibatkan Tuhan. Mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Berat kecilnya sebuah pergumulan, utamakan Dia. Mari kita utamakan Dia. Seperti apa yang Musa nyatakan kepada Tuhan. Musa tidak mau hanya malaikat. Dia mengingatkan tentang kasih karunia yang Allah sudah nyatakan atas hidupnya. Hal yang kedua, kita mau mengenal Tuhan melalui kehadirannya. Hal yang kedua dari tema ini, di ayat 14, di situ dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan menjawab Musa, bahwa aku sendiri yang akan membimbing engkau. Namun ada terjemahan secara literal dalam bahasa asli yang sangat menarik di sini. Di sini kan hanya aku sendiri hendak membimbing engkau. Tapi dari kata asli panai bahasa Ibrani ya, Tuhan itu berkata bahwa
wajahku. Kata panai itu wajahku. Bukan hanya aku sendiri, tapi wajahku akan berjalan bersamamu dan aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Wajah atau mukaku atau hadiratku. Ya. Di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kata panai ini seringkali digunakan secara metafora untuk menggambarkan kehadiran seseorang. Ya, secara keseluruhan, terutama kehadiran Allah. Jadi di sini Allah ingin menegaskan bahwa Dia sendiri akan hadir secara langsung. Allah ingin mengingatkan Musa, aku sendiri yang akan hadir secara langsung bersamamu. Aku sendiri akan melihat engkau, aku sendiri akan menuntun engkau. Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan kepada Musa, tetapi Tuhan berjanji akan hadir dan memberikan ketenangan. Kehadiran Tuhan adalah bukti kasih yang sangat nyata. Dan Musa tidak puas hanya dengan menerima janji tanah perjanjian. Ia menginginkan satu hubungan yang intim dengan Tuhan yang diwujudkan melalui kehadirannya. Ini yang Musa inginkan. Musa memohon jaminan bahwa Allah akan tetap menyertai perjalanan bangsa Israel setelah peristiwa. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, orang Israel menyembah berhala melalui patung, ya, lembu emas, anak lembu emas. Sehingga Allah menanggapi dengan janji yang menyenangkan, yaitu kehadirannya akan terus menyertai mereka. Meskipun seperti saya katakan di awal, tegar tengkuknya bangsa Israel, tapi janji Allah tidak bisa diambil dari kehidupan bangsa Israel. Karena Allah terikat dengan janjinya, sangat luar biasa. Sehingga dikatakan teks wajahku, ya, akan berjalan bersamamu, bukan hanya simbol secara fisik, tetapi jaminan kasih karunia dan perlindungan Allah yang terus menerus. Satu keadaan yang aktif, ya, dalam kehidupan umatnya. Inilah yang diperlihatkan kepada kita pada saat ini, bagaimana kehadiran Tuhan ini adalah satu kehadiran yang terus-menerus, yang aktif, menyertai orang-orang percaya, juga menyertai orang Israel pada saat itu. Kehadiran Tuhan adalah satu kunci saya dan saudara untuk mengenal Tuhan. Kehadiran Tuhan ini sifatnya aktif, ya, terus-menerus, bukan pasif, ya, tapi terus-menerus. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Allah tetap hadir di sana. Dan ini yang ingin sama-sama kita ingat kembali, bahwa ketika Allah telah berjanji untuk saya dan saudara melalui penyertaannya, Dia selalu hadir. Meskipun dalam keadaan suka ataupun duka, meskipun keadaan tidak menyenangkan, Allah tetap hadir di sana. Dari kata wajahku ini, ya, satu keadaan perlindungan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Mungkin kita bertanya, seperti apa sih kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita? Seperti apa sih kita bisa memastikan kehadiran Tuhan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan? Kira-kira seperti apa? Ya, melalui kehidupan pribadi, perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita yakin Allah hadir di sana. Saat kita memuji Tuhan di sini, Allah hadir di sini. Saat dalam persekutuan dimanapun, ketika kita membawa damai sejahtera Allah, membawa firman Allah itu hidup di dalam hidup kita, maka Allah akan hadir di sana. Allah hadir di setiap kehidupan yang terhubung dengan Dia. Kehadiran Tuhan akan membawa satu ketenangan. Kehadiran Tuhan akan membawa satu jaminan kepuasan diri kita pada setiap proses hidup yang kita alami. Saya tidak melarang orang-orang Kristen mungkin yang sampai saat ini mungkin masih khawatir, ragu saat dia menghadapi pencobaan, saat dia menghadapi pergumulan hebat. Tetapi percayalah bahwa saat kita merenungkan kembali kasih karunia Tuhan yang besar yang sudah diberikan kepada kita, dan kita percaya bahwa Dia selalu ada di setiap musim hidup kita, maka percaya Dia juga selalu ada di setiap proses
perjalanan hidup kita. Ada begitu banyak lagu-lagu pujian yang diciptakan. Contoh ya, seperti pelangi sehabis hujan. Kadangkala kita mengklaim janji Tuhan hanya dari nyanyian kata-kata mutiara yang indah ya. Tapi bukankah kalimat firman Tuhan itu lebih jelas lagi buat kita? Aku menyertai kamu, wajahku akan berjalan bersamamu, aku akan memberikan ketenangan kepada kamu. Sehingga pertanyaannya, mengapa kita masih takut sampai saat ini? Mengapa kita masih bimbang akan janji Tuhan? Ya, meskipun seringkali secara manusia kita ada dalam posisi itu. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tidak apa-apa. Bagi saya tidak apa-apa selama itu tidak menjauhkan engkau dari Tuhan. Seperti Musa, ada saatnya dia merenung. Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Ada satu fase kita merenungkan kembali perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, apakah mungkin karena ini ya doaku belum dijawab, apakah mungkin, dan lain sebagainya. Ada bermacam pertanyaan yang sering kali muncul dalam benak kita. Tetapi sekali lagi percayalah jauh di atas semuanya itu, bahwa Allah sendiri menjamin kehadirannya atas umatnya. Amin. Dan yang terakhir, beritahukanlah jalanmu. Sehingga aku mengenal engkau. Yang ketiga itu ditekankan di dalam ayat 15-16. Kehadiran Tuhan itu akan membuat kita berbeda. Atau kehadiran Tuhan itu yang akan membedakan saya dan saudara dengan yang lain. Karena kita membawa satu kehadiran Tuhan atau kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Musa berkata, di ayat 15-16, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu bahwa tanpa Tuhan, bangsa Israel tidak akan berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Kehadiran Tuhan adalah tanda pemilihan dan kasih karunia-Nya atas mereka. Musa tahu, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, apa bedanya dengan bangsa-bangsa yang lain? Apa yang menjadi relevansi atas kehidupan iman kita? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah satu hal yang membedakan. Ya, membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Membedakan kita dengan dunia. Membedakan kita dengan orang lain yang tidak mengenal Allah. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita sama saja dengan dunia ini. Singkat cerita, kemarin waktu Bapak Gembala membantu kami dalam paduan suara ya di sekolah, sempat sharing masih sedikit, tapi itu sharing bagi saya sangat mengena sekali untuk perenungan saya. Tentang sekarang ini kan banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan, betul ya? Tapi kalau kita perhatikan, kalimat-kalimat yang digunakan dalam lagu-lagu rohani tersebut itu kalimat-kalimat umum, sehingga mungkin mereka berpikir bahwa kalau lagu ini dinyanyikan untuk kepercayaan lain mungkin mudah diterima ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa yang membedakan kita di sini itu adalah pribadi Yesus. Kalau misalnya puji-pujian itu hanya berkata Tuhan, Allah, kan sama ya dengan agama lain. Tapi ketika pribadi Yesus ini dimunculkan, itu yang membuat perbedaan iman kita dengan orang lain. Kemuliaan Tuhan atau kehadiran Tuhan ini sangat-sangat membedakan kita di dalam lingkup kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu juga yang membedakan kita dari yang kita tidak mampu menjadi mampu. Jadi dari kita yang dianggap dunia mungkin bodoh, ya, dunia mengatakan kita dengan keras bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi kehadiran Tuhan ini yang membuat kita berubah. Kita diangkat menjadi orang berbeda seperti Musa. Tidak tahu apa-apa, tapi dia sendiri punya hak istimewa dan dia yang diangkat Tuhan sehingga menjadi pemimpin pada saat itu. Apa yang saudara alami?
Apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang kita sadari saat ini membuat kita berbeda dengan orang lain? Coba kita renungkan itu. Tapi satu hal, prinsip di atas semuanya itu, karena kita telah mendapat kasih karunia Tuhan itu. Kita mendapat satu hak istimewa, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah telah memilih kita. Oleh karena itu, maka saat kita sadari hal ini, maka kita harus berbeda. Ingat, kalau kita tidak berbeda, maka kita tidak ubahnya dengan dunia ini. Dan betapa sulitnya adalah ketika orang-orang Kristen, orang-orang percaya melakukan satu kesalahan. Kenapa? Kita langsung dikritik keras, orang Kristen kok seperti itu. Pernahkah kita berpikir? Karena ternyata identitas orang Kristen itu ya kebenaran. Pernah kita berpikir, sehingga satu kesalahan sedikit, orang bisa melupakan kebaikan kita yang begitu banyak. Hanya satu kesalahan sedikit. Karena identitas kita ini beda. Kita dalam kebenaran. Kristus yang membenarkan kita, sehingga sedikit saja kesalahan, dunia langsung mencap kita. Orang Kristen kok seperti itu. Berat. Tapi sekali lagi, kasih karunia Tuhan, saya dan saudara telah diberikan hak yang sungguh istimewa, sehingga kita berbeda. Saat kita berbeda, maka inilah yang akan kita bawa bagi dunia. Saat kita berbeda, maka inilah yang akan memperlihatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita, sehingga orang lain akan memperoleh berkat. Melalui perkataan kita, melalui kehadiran kita, melalui pekerjaan kita, semua kita berbeda. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan untuk menjadi berbeda menurut standar manusia, menurut standar dunia itu sulit. Tetapi saat kita fokus pada kasih karunia Allah, yang pertama, yang kedua, kita fokus pada kehadiran Tuhan, itulah yang membuat kita sangat-sangat istimewa, sehingga kita berarti bagi kemuliaan Tuhan. Seperti Allah telah menuntun bangsa Israel sampai kepada penerimaan tanah perjanjian, mereka memperoleh itu. Demikian juga kita. Sehingga mari, inilah yang menjadi satu perenungan firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita renungkan. Kapan terakhir kalinya kita berdoa, meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita? Kapan terakhir kalinya kita berdoa, mengingat bahwa kasih karunia-Nya itu sudah cukup dan diberikan untuk saya dan saudara? Saat kita mengalami masalah, apakah kita terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan? Apakah kita terus mengingat kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Atau justru seringkali kita lupa? Malah mungkin kita melakukan perjalanan hidup kita seperti bangsa Israel, seperti kebiasaan hari-hari merasa baik-baik saja, tanpa ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya tidak ingat Tuhan. Kan seperti itu? Apakah kita menjalani hidup kita dengan rutinitas kita? Namun saat kita menjalani dengan rutinitas kita, saat sesuatu terjadi seketika, sesuatu berjalan dengan tidak baik, kita dikuasai oleh masalah, terhimpit oleh keadaan, menghadapi problem yang tidak terpikirkan sewaktu-waktu tiba, membuat kita bingung. Baru mungkin saat itu kita sadar bahwa ternyata pimpinan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu sangat-sangat perlu untuk aku. Sangat-sangat perlu untuk kita. Sehingga pada pagi hari ini kembali lagi kita renungkan bahwa kita memohon, ya beritahukanlah jalanmu sehingga aku mengenalmu. Hanya kasih karunia Tuhan, hanya kehadiran Tuhan, dan hanya kemuliaan Tuhan yang menyertai kita, membuat kita berbeda dari orang lain. Itulah yang membuat kita memahami setiap rancangan kehendak Allah atas kehidupan kita dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini.
Melalui panggilan Tuhan terhadap Musa, kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah Tuhan nyatakan buat setiap kami. Anugerah yang besar itu, hak istimewa itu telah Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak-Mu, sehingga membuat kami berbeda dari dunia ini. Karena itu ya Tuhan, tolong kami menjalani perjalanan hidup kami dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Mungkin saat ini ada yang sakit, mungkin saat ini ada yang berbeban berat, mungkin di saat ini ada pergumulan-pergumulan tertentu yang sulit untuk diungkapkan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir, wajah-Mu selalu bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami, mendampingi kami, menyertai kami. Karena itu kami tidak perlu takut. Ingatkanlah kami ya Tuhan saat kami sedang susah dan sulit. Ingatkanlah firman-Mu sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Menyusuri perjalanan yang penuh dengan liku-liku ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami akan tampil melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui keluarga kami. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami akan dilihat, kehidupan kami akan berdampak dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Materaikanlah melalui kami semua, melalui hati pikiran kami, sehingga kami akan mampu berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami alaskan doa kami. Amin. Saya persilakan kepada yang bertugas. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Dorce yang telah memberikan pelayanan khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Berikutnya, nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pada pukul 9 pagi dan pukul 17 sore. Setiap Selasa pukul 19 ada kebaktian kaum pria via Zoom. Diharap kaum pria mengikutinya. Setiap Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom, diharap kaum wanita dapat mengikutinya. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom, link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap hari Sabtu pukul 18 sore ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan diakonia. Kantong merah untuk kolekte, kantong biru untuk diakonia. Persembahan Natal 2024 dapat dimasukkan ke dalam amplop, diberi kode Natal, lalu dapat dimasukkan di dalam kantong persembahan saat diedarkan. Persembahan hari ini dikumpulkan oleh Ibu Asma dan Saudari Resa. Pada yang bertugas, silakan maju ke depan.
Sebelum persembahan dijalankan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan berkecukupan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Jadikan pelita dalam gang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwamu. Jadikan pelita dalam gang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwamu. Menurut firman-Mu setiap hari. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Melihat dalam gang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mengurus firman-Mu setiap hari. Jadikan
Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah pimpin kami kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Ibu Dorce yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menuntun, membimbing, dan Tuhan mencukupi akan segala kebutuhan kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala sidang di tempat ini, Bapak Hendrawan beserta keluarga, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori, yang di pusat maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, maupun yang ada di pos PI. Mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Keadaan di negara kami ada musibah, gunung meletus di Nusa Tenggara Timur. Mereka yang terdampak akan bencana ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan, untuk keadaan harga pangan yang juga semakin melambung tinggi, biarlah Tuhan juga akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Tolong Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintahan, agar pemerintah juga dapat turun tangan untuk mengendalikan harga-harga yang semakin tinggi ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk panitia Natal di tempat ini maupun yang ada di pos PI, kiranya juga Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat untuk mereka boleh dapat bekerja sama sehingga perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan menolong untuk dana-dana yang diperlukan, kiranya juga Tuhan akan mencukupi akan segala dana yang diperlukan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih.
surga. Tuhan, terima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh.